Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Shalom Alaikum sahabat Katoliko keren. Selamat datang di negara Irak. Hore! Negara yang dulunya bernama Mesopotamia. Dan Mesopotamia ini juga dikisahkan di dalam Alkitab. Seperti apa sih kehidupan umat Katolik di negara Irak? Dan benarkah kini umat Katolik di Irak sudah menjalankan aktivitas keagamaan mereka dengan baik? Langsung saja. Satu, sejarah. Iman Kristiani sudah ada di Irak jauh sebelum agama Islam masuk, yang dibawa oleh Rasul Thomas dan Mar Adai atau Tadeus dari Edesa dan murid-murid yang lain yaitu Agai dan Mari. Thomas dan Tadeus termasuk ke dalam 12 rasul. Komunitas Kristiani dari Gereja Assyria Timur berbahasa Aram Timur di Irak diyakini termasuk dalam kekristenan tertua di dunia. Orang Assyria mengadopsi agama Kristiani pada abad ke-1 dan wilayah Assyria di Irak Utara menjadi pusat kekristenan Ritus Timur dan Syria dari abad ke-1 hingga abad pertengahan. Agama Kristiani awalnya hidup berdampingan dengan agama Mesopotamia di antara orang Asyur, sampai agama Mesopotamia yaitu agama tradisional Irak ini hilang akibat pengikut yang berkurang. Pada abad-abad awal setelah penaklukan Islam Arab pada abad ke-7 di Irak, umat Kristiani Assyria di Irak dijajah dan dibubarkan oleh orang-orang Arab sebagai entitas geopolitik. Padahal kala itu cendekiawan dan dokter asli Kristiani dari Gereja Assyria Timur memainkan peran penting yang berpengaruh pada perkembangan negara Irak. Banyak di antara umat Kristiani dari Gereja Assyria Timur ini di Irak bahkan menjadi martir. Pasukan ini menginvasi Mesopotamia yang kini merupakan Irak dengan dukungan kepala suku dan suku Kurdi. Mereka menghancurkan apapun yang mereka temui termasuk situs gereja dan umat Kristiani. Kota Mosul Irak yang secara historis merupakan kota Kristiani terbesar di Irak berulang kali menghadapi jajahan ini. Sejarawan Ibnu Khaldun menulis bahwa Kurdi memanjakan dan menyebarkan kengerian di mana-mana. Belakangan umat Kristiani dari Gereja Apostolik Armenia dan Gereja Assyria Timur wilayah mereka menjadi Kurdistan, salah satu pusat keislaman di Irak. Pada akhir abad ke-13 ada 12 keuskupan Nestorian yang tersebar dari Peking ke Samarkand. Irak Utara tetap didominasi oleh Kristen Assyria berbahasa Aram Timur dan sampai pada kehancuran oleh Panglima Perang Muslim abad ke-14 keturunan Turko-Mongol yang menaklukkan Persia Iran, Mesopotamia Irak, dan Suriah. Populasi penduduk lenyap dan kota kuno Asyur akhirnya ditinggalkan oleh orang-orang Kristiani Asyur setelah 4.000 tahun sejarahnya. 70.000 orang Kristiani Asyur di Irak menjadi martir dengan dipenggal dan 90.000 lainnya menjadi martir juga mati demi Kristus di Baghdad, ibu kota negara Irak. Setelah kejayaan Islam di Irak dan menjadi mayoritas, iman Kristiani kembali hidup dengan hadirnya iman Gereja Katolik. Iman Katolik di Irak masuk sejak abad ke-17 ketika Emir Afrasiyab dari Basra mengizinkan Portugis untuk membangun sebuah gereja Katolik di luar kota yaitu di negara Irak. Hal ini membuat kekristenan di Irak memiliki ritus yang kental yang berpadu antara gereja barat dan timur, serta semakin banyak penduduk asli Irak yang menjadi pengikut Kristus lalu memberi diri dibaptis. Namun umat Kristiani di Irak dari tahun ke tahun mengalami tekanan hingga banyak diantaranya mengungsi dan melakukan emigrasi besar-besaran pindah ke luar negeri seperti ke Amerika Serikat, Lebanon, dan Eropa demi keamanan hidup. Hal ini berdampak pada semakin berkurangnya jumlah umat bahkan dari segi persentase. Dulu umat Kristiani Irak bahkan mencakup 12% dari penduduk di era abad 20. Namun di abad 21 mengalami penurunan yang tajam bahkan kini tersisa 1% dari penduduk. Uskup Agung Erbil di Kurdistan Irak pada 2019 memperingatkan bahwa umat Katolik bahkan Kristen pada umumnya berada dalam ambang kelenyapan di Irak karena penganiayaan dan intoleransi yang terus-menerus terjadi dari kelompok-kelompok seperti ISIS. Di sisi lain, pada tahun yang sama kabar yang menggembirakan datang dari negeri Mesopotamia ini, di mana Hari Raya Natal akhirnya telah ditetapkan menjadi hari libur nasional setelah sekian lama. Pemungutan suara Parlemen Irak yang berlangsung 16 Desember lalu dengan suara bulat memutuskan bahwa Natal pada 25 Desember mulai tahun 2020 yang lalu akan menjadi hari libur
struktur nasional dan berlaku untuk seluruh warga negara Irak. Tahun 2021, toleransi di Irak mulai membaik setelah kekuasaan ISIS mulai melemah akibat bantuan perlindungan dari dunia internasional terhadap penduduk Kristiani Irak. Umat Katolik bahkan membangun sebuah patung Bunda Maria berukuran raksasa di Gereja Katolik Paroki Kaldea Karakos di Irak sebagai tanda kemenangan iman dan Ratu Surga yang melindungi dan mendengar doa-doa mereka. 2. Wilayah pastoral. Statistik Gereja Katolik Irak tahun 2018 menunjukkan jumlah wilayah pastoral terdiri atas 17 wilayah gerejawi, yaitu 1 patriarkat, 9 keuskupan agung, 2 keuskupan sufragan, dan 2 eksarkat patriarkal. Dan di tahun 2018, umat Katolik di negara Irak tersebar di 109 paroki. 3. Petugas pastoral. Data statistik Gereja Katolik Irak tahun 2018, petugas pastoral dapat kita rinci sebagai berikut. Untuk ritus Latin Roma seperti umat Katolik Indonesia terdiri atas 12 pastor, 11 frater, dan 132 suster. Untuk ritus Timur dengan 4 subritus yaitu ritus Antioquia, Kaldea, Armenia, dan juga Bizantin terdiri atas 125 pastor, 18 diakon, 40 frater, dan 192 suster, lebih banyak dibandingkan dengan petugas pastoral dari ritus Roma. 4. Kondisi umat. Demografi agama dari penduduk negara Irak sebagai berikut. Data dari 2015, 64% Islam Syiah, 31% Islam Sunni, 2% Yazidisme, 2% agama lainnya, dan 1% Kristen, baik Katolik maupun Ortodoks. Kita masuk pada kekristenan di negara Irak. Data tahun 2015 dari pemerintah, jumlah umat Kristiani di negara Irak mencapai 427.000 umat atau 1,2% dari penduduk. Kemudian di tahun 2018 naik menjadi 2% dari penduduk atau kini mencakup 769.000 umat. Sebelumnya umat Kristiani di negara Irak pernah mencapai persentase yang begitu tinggi, yaitu tahun 1950, 12% dari penduduk. Kemudian menurun terus dari tahun 1987, 9% dari penduduk. 2003 turun menjadi 6%, hingga penurunan yang paling tajam terjadi tahun 2015, umat Kristiani di Irak hanya mencakup 1%. Hal ini karena umat Kristiani di Irak mengalami intoleransi dan tekanan hingga melarikan diri demi keamanan hidup dan melakukan emigrasi besar-besaran keluar Irak seperti mencari tempat tinggal di Amerika Serikat, Eropa maupun Suriah. Kemudian di abad 21, tepatnya di era 2020-an, sudah mulai beberapa penduduk dari Kristiani Irak mulai kembali ke negaranya sehingga persentase umat Kristiani kembali naik. Dan ada juga beberapa baptisan. Adapun komposisi kekristenan di negara Irak sebagai berikut. 73% umat Kristen di negara Irak merupakan Katolik dan 27% sisanya merupakan umat Kristen Ortodoks, khususnya dalam Gereja Assyria Timur, Gereja Ortodoks Yunani Antioquia, dan Gereja Ortodoks Suriah. Kita masuk pada kekatolikan di negara Irak. 54% dari umat Katolik di negara Irak menggunakan ritus Latin Roma seperti umat Katolik Indonesia dan 46% lainnya menggunakan ritus Timur. Adapun menurut data statistik Gereja Katolik tahun 2018 di Irak, adapun umat Katolik dapat kita rinci sebagai berikut. Untuk ritus Latin Roma terdiri atas 300.000 umat. Untuk umat yang menggunakan ritus Timur terdiri atas 268.175 umat. Dari segi kondisi umat atau dari segi umat, jumlah umat Katolik ritus Latin Roma lebih banyak, sedangkan dari segi petugas pastoral masih ritus Timur yang lebih banyak. Adapun rincian umat Katolik yang menggunakan ritus Timur di negara Irak sebagai berikut. Untuk subritus Kaldea dalam Gereja Katolik Kaldea terdiri atas 258.575 umat dan menjadi ritus Timur dengan jumlah umat Katolik terbesar di negara Irak. Kemudian untuk ritus Antioquia dalam Gereja Katolik Suriah terdiri atas 8.850 umat. Kemudian untuk ritus Armenia terdiri atas 500 umat, dan untuk ritus Timur Bizantin dalam Gereja Katolik Yunani Melkit terdiri atas 250 umat. Nah, sahabat Katolikku keren, mungkin ada yang masih bingung ritus Timur ini apa sih? Ritus Timur ini merupakan umat dari Gereja Ortodoks yang kemudian kembali bersatu dengan Paus di Roma, namun tetap mempertahankan liturgi dan tradisi Ortodoksnya. Mereka disebut dengan Katolik Timur, atau bahkan beberapa di antaranya bisa dikatakan sebagai mantan anggota Gereja Ortodoks yang kini menjadi anggota Gereja Katolik.
Kemudian total umat Katolik di negara Irak tahun 2018 dari semua ritus mencapai 558.175 umat atau 1,5% dari penduduk. Naik pesat dari tahun 2015 yang hanya mencakup 1% dari penduduk atau hanya 300.000 umat. Lonjakan umat ini terjadi bisa jadi karena semakin banyaknya umat Kristiani khususnya Katolik dari negara Irak yang kembali ke negaranya setelah melakukan emigrasi ke luar negeri untuk keamanan hidup setelah melihat situasi dan kondisi di negara Irak mulai kondusif dan juga terjadi baptisan dewasa. 5. Gereja. Kita masuk pada gereja-gereja Katolik yang ada di negara Irak. Dapat kita rinci sebagai berikut. Ada gereja Katolik Paroki Katedral Kaldea Mar Ayat Allaha Ahmadiyah, di mana gereja Katolik ini merupakan pusat dari Keuskupan Ahmadiyah. Keuskupan Ahmadiyah ini merupakan keuskupan dari Ritus Timur Kaldea. Kemudian gereja Katolik Paroki Katedral Kaldea Santa Maria Accra, di mana merupakan pusat dari Keuskupan Kaldea Accra. Kemudian ada gereja Katolik Paroki Katedral Santo Yosef Baghdad, merupakan pusat dari Keuskupan Agung Baghdad yang menggunakan ritus Roma atau ritus Latin seperti Indonesia. Kemudian gereja Katolik Paroki Katedral Yunani Melkit Santo Georgius dan Santo Nicholas Baghdad yang merupakan pusat dari umat Katolik yang menggunakan ritus Timur khususnya Bizantin Yunani Melkit di negara Irak. Kemudian gereja Katolik Paroki Katedral Suria Santo Thomas Mosul, di mana merupakan pusat dari Keuskupan Mosul yang menggunakan ritus Antioquia dalam gereja Katolik Suria. Kemudian gereja Katolik Paroki Katedral Armenia Bunda Kita dari Narek Baghdad, di mana merupakan pusat dari umat Katolik yang menggunakan ritus Timur khususnya ritus Timur Armenia. Kemudian ada gereja Katolik Paroki Suria Bunda Kita Karakos. Di gereja inilah tempat patung Bunda Maria Raksasa dibangun yang terletak di wilayah Irak Utara, kota Niniwe yang merupakan kota Kristen terbesar di Irak tahun 2021. Ya, sahabat Katoliko keren, itulah dia jelajah umat Katolik Irak. Wah, luar biasa ya perjuangan mereka untuk menghidupi imannya. Dan semoga kiranya mereka yang telah menjadi martir menjadi pendoa bagi kita dan beristirahat bersama para kudus di surga. Dan semoga kiranya iman Kristiani kembali hidup di dalam negara Irak. Dan semoga Irak semakin menjadi negara yang penuh toleransi dan terbuka ke depannya, serta membasmi oknum-oknum yang menjadi intoleran di negara Irak. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di Jelajah Umat Katolik episode selanjutnya yang tentu semakin membuat kita penasaran dan ingin menjelajah. Dan ketika kita sudah mengetahuinya, maka kita akan berkata, Katoliko keren. Sekian dan terima kasih, Shalom Alaikum dan Tuhan memberkati. Dominus Nobiscum Pace Ebene.